Palestina, negeri yang sangat indah, di mana di dalamnya terdapat tanah yang suci dan subur, bukit-bukit hijau, ditumbuhi pepohonan zaitun dan pinus. Bunga-bunga bergantian tumbuh di setiap musim, mata air yang mengairi pedesaan, serta laut mati yang begitu mempesona. Palestina, negeri para anbiya, negeri yang di dalamnya tercium semerbak wangi darah para syuhada, para pejuang, dan para mujahid-mujahid sejati yang tak rela membiarkan tanah-tanah mereka dirampas, diberikan begitu saja kepada tangan-tangan hina dan kotor para Zionis, sang penjajah. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu ketika anak-anak kecil di Gaza, usia belasan tahun, menjawab laras baja dengan tumpukan batu, lalu dipatahi pergelangan tangan dan lengannya. Siapakah yang tak menjerit, serasa anak-anak kami Indonesia jua yang dizolimi oleh mereka. Tapi saksikan tulang muda mereka yang patah akan bertaut dan mengulurkan rantai yang amat panjang, pembelit leher lawan mereka, penyeret tubuh si zalim ke neraka. An-Nar. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Tanahku jauh, berjarak ribuan kilometer, tapi azan Masjidil Aqsa yang merdu serasa terdengar di telingaku. Atas dasar keimananlah hati kami terpanggil. Duhai para perusak negeri Palestina, meskipun engkau memisahkan kami dengan lautan, pegunungan, dan bahkan dataran luas dan gersang, namun engkau tidak bisa memisahkan persaudaraan kami atas dasar iman. Ya, keimanan inilah yang membuat kami tetap bersatu bagaikan sebuah bangunan yang kokoh. Kami berduyun dari negeri Indonesia ke sini untuk membantu saudara kami. Meskipun kami bersimbah darah maupun meregang nyawa, kami akan tetap membela saudara kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Palestina, untuk apa memikirkan Palestina? Allahu Akbar. Persoalan di negeri sendiri menjulang. Mereka bersungut-sungut tak suka, membatu, hanya bisa menatap kepiluan yang mendalam, dan melupakan peristiwa pembantaian yang tak mengenal batas usia. Pembantaian yang nyata dilakukan oleh para Zionis terhadap warga Palestina yang tak berdaya. Duhai, kini kukatakan pada mereka, tanpa abai pada semua persoalan di negeri ini, atas nama persaudaraan Islam, menyalalah. Duka Palestina adalah tanggung jawab kita. Bebaskan Palestina! Bebaskan Palestina! Pendemo beraksi di jalanan untuk menyuarakan kekecewaan mereka kepada Zionis yang telah memborgari negeri Palestina tanpa belas kasihan dan tanpa memandang bulu. Bebaskan Palestina! Palestina adalah tanah yang diberkahi. Banyaknya tanaman, pepohonan, dan tanah yang subur secara terus-menerus. Terdapat Masjid Al-Aqsa yang punya keutamaan dibanding masjid-masjid yang lain. Keseharian rakyat Palestina sangat sederhana. Para anak laki-laki dan wanita sibuk mencari ilmu, bersekolah di gedung-gedung sederhana. Dari kecil, mereka sudah berusaha untuk menghafal Quran dan hadis. Assalamualaikum, ya Syekh. Waalaikumsalam. Izinkan kami untuk belajar Al-Quran bersamamu. Masya Allah. Baiklah wahai murid-muridku. Silakan sekarang duduklah dan mulailah dengan membaca ta'awudz basmalah untuk melanjutkan membaca surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr
والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan kalian semua untuk menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Terima kasih ya Syekh. Baiklah Syekh, kalau begitu kami berpamitan dulu untuk pulang. Jazakumullah khairan katsir ya Syekh Basam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para laki-laki Palestina adalah orang-orang yang cerdas dari sisi ilmu pengetahuan dan juga siap menjadi mujahid, rela bekerja keras serta pantang menyerah. Nafas keluarga-keluarga Palestina adalah nafas para mujahid, para kesatria, tak kenal lelah, tak kenal putus asa, selalu tegar dalam menghadapi kehidupannya. Di sisi lain, beberapa anak-anak Palestina menghususkan untuk mempelajari sains seperti membuat roket dan peledak skala kecil yang diharapkan dapat mengimbangi perlawanan dari tentara Israel. Beberapa anak Palestina tersebut sedang asik merakit dan membuat uji coba dari hasil pembuatan roket yang telah mereka selesaikan. Di sebuah kota kecil bernama Deir al-Balah, terdapat 6 orang mujahid muda. Alif, Bagas, Zidan, Ahmad Syamil, Haqi Salim, M. Al-Fatih Faiz Asyakib, Azam Rubi, sedang bersemangat dalam berlatih panahan. Yang tak lama kemudian, datanglah guru mereka yang bernama Syekh Abbas. Assalamualaikum Tullabi al-mahbubah. Waalaikumsalam ya Syekhul Karim. Duduklah wahai para mujahid. Ada yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua. Wahai muridku, sesungguhnya aku hanyalah seorang tua yang telah lemah, tidak mampu memegang pena dan menyandang senjata dengan tanganku yang sudah lemah. Aku bukanlah seorang penceramah yang lantang yang mampu menggemparkan semua tempat dengan suaraku yang pelan ini. Aku yang sudah beruban putih dan berada di penghujung usia ini mewasiatkan kepada kalian, wahai mujahid muda. Jadilah engkau seperti bumi yang menutupi dan menyembunyikan segala keburukan manusia beserta kotoran-kotoran yang keluar dari tubuhnya, yang kemudian bahkan menaunginya, serta mengeluarkan yang terbaik dari berbagai jenis makanan dan minuman untuk manusia tersebut. Wahai mujahid muda, ingatlah akan ilmu yang telah aku ajarkan kepada kalian.
Jadikan ilmu itu sebagai cerminan kalian dalam berperilaku dan bertutur kata. Dan sebarkanlah ilmu tersebut sebagaimana kalian menebarkan salam kepada seluruh umat. Wahai mujahid muda, bukankah kalian telah mengetahuinya bahwasanya muslim itu bersaudara? Sakitnya bagian tubuh seorang muslim, maka akan terasa sakitlah seluruh tubuhnya. Janganlah kau memalingkan wajah dan hatimu ketika ada saudaramu yang tersakiti karena keimanannya. Kita telah melihat berbagai tindak penindasan Zionis Israel yang tanpa mengenal usia, kapan, dan dimanapun mereka dapat berbuat sesukanya terhadap umat muslim ini. Jangan biarkan musuh-musuh kalian menginjakan kakinya di tanah Palestina ini. Dan jangan sekalipun kau biarkan bayang-bayang tentara Zionis menapaki bumi Palestina. Tidakkah hati kalian bergelora ketika melihat kekejaman terhadap kami, sehingga tiada satu kaum pun yang berani bangkit menyatakan kemarahan karena Allah? Janganlah kalian menjadi bagian dari buih di lautan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Di manakah kekuatan-kekuatan umat ini? Ya Allah, persatukanlah saudara-saudara kami yang sudah dipatah-patahkan. Kasihanilah saudara-saudara kami yang lemah, ditindas, dan bantulah hamba-hambamu yang beriman. Wahai mujahid muda, bangunlah dari tidur kalian. Aku melihat di mata kalian bahwa pintu Al-Quds akan dibebaskan oleh kalian dari cengkraman Zionis Yahudi. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan bumi Palestina di masanya. Wahai mujahid muda, aku melihat dalam diri kalian terdapat gelora semangat mempersatukan umat. Segeralah angkat senjatamu untuk menyeru para perindu syahid, untuk menjadikan bumi Palestina sebagai pemakaman bagi para Zionis. La tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Perjuangan kalian masih panjang. Wahai murid-murid terbaikku, pergilah kalian ke Gaza, bergurulah kepada kawanku Syed Hamid, dan sampaikanlah salam takzimku kepadanya. Nasta'idtu ya Syekh, kami akan berangkat ke Gaza untuk menemui Syed Hamid dan memperdalam ilmu kami dengannya. Wahai murid-muridku, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan, perjuangan ini sudah bertahun-tahun kita lalui. Kita tetap terjajah. Aku yakin suatu saat nanti negeri ini akan menjadi baldatun thayyibah, negeri yang makmur dan terbebas dari penjajahan. Saim tu bihadza. Aku sudah lelah dengan semua ini. Kita sudah kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita sudah selalu berusaha, bahkan makan pun sehari hanya sekali. Doa sudah kita panjatkan, harta sudah kita habiskan, tiada yang tersisa. Angan-anganmu terlalu tinggi, Bagas. La, kamu salah Zidan. Usaha kita tidak akan pernah sia-sia. Sa'yuna sawfa. Makalahu shadiq. Apa yang dikatakan saudara kita adalah benar. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berangkatlah keenam mujahid muda itu menuju Gaza untuk menemui Syed Hamid dengan berbekal tekad kuat untuk menuntut ilmu demi mempertahankan kemerdekaan tanah Palestina. Setelah beberapa hari para mujahid muda melakukan perjalanan, maka sampailah mereka di pesisir kota Gaza.
Deru ombak pun seolah menyambut kehadiran para mujahid. Dan hembusan angin serasa melepaskan rasa lelah para mujahid selama mereka dalam perjalanan. Ketika mereka sampai di sana, Sayyid Hamid sedang duduk sambil merakit panahan. Para mujahid pun menghampiri Sayyid Hamid, seraya mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa kalian? Perkenalkan, saya Bagas. Dan ini kawan-kawan saya. Kami adalah murid dari sahabat karibmu, yaitu Syekh Abbas. Beliau juga menitipkan salam kepadamu. Ahlan wa sahlan ya tulab. Waalaikumsalam wahai sahabat karibku. Lantas, apa yang membuat kalian jauh-jauh datang kemari menemuiku? Guru kami mendidik kami untuk menjadi pemuda pejuang Palestina. Beliau berharap suatu saat nanti kami bisa merebut kembali kemerdekaan Palestina dan mengusir seluruh penjajah dari tanah yang diberkahi ini. Untuk itu, ajarilah kami teknik bela diri. Baiklah, sekarang ikuti aku dan bawa barang-barang kalian. Kita akan memulai latihan. Siap! Maka berlatihlah para mujahid muda tersebut dengan Sayyid Hamid ilmu bela diri di tempat yang tidak diketahui. Kabar penyerangan tentara Israel dan Gaza kemarin pun telah sampai ke berbagai penjuru dunia melalui media cetak dan elektronik. Tak terlepas, kabar itu pun tersiar sampai ke Indonesia. Kabar yang menyedihkan itu pun sampai kepada para anggota salah satu organisasi yang bernama PMI. Fatimah, bagaimana persiapan kita ke Palestina besok? Tolong jangan lupa untuk obat-obat dan ringan. Kita penuhi bagasi ya. Semua persiapanku telah rampung. Lumayan 2 koper. Ada beberapa makanan dan lauk untuk bekal kita. Guna persiapan, apabila tiba di sana, langsung kita harus turun ke medan tempur. Aku pun sudah siap, insya Allah. Sepertinya aku nggak bisa pergi. Bundaku tiba-tiba melarang. Subhanallah, ada apa? Berubah pikiran beliau. Iya, beliau takut terjadi apa-apa denganku. Serangan Israel membabi buta di jalur Gaza. Masya Allah, jadi gimana nih? Fatimah, hidup ini sesungguhnya hanya penantian menuju akhirat. Jika ada jalan terbaik menuju surga, kenapa harus takut? Syahid adalah cita-cita seorang mukmin. Kematian ada dimanapun sesuai kehendaknya. Jika memang takdir sudah sampai, di atas tempat tidur pun dia akan datang. Namun, jika belum datang takdir itu, di medan perang pun kita akan selamat. Hatiku tetap sama, ingin bersama kalian di sana. Ya sudahlah, ridho orang tua tidak bisa kita abaikan. Tinggal besok kita berdoa. Assalamualaikum. Iya. Oh, ini dari jasa penjualan tiket ya? Sebentar. Gimana nih? Jadi beli tiket atau tidak? Gimana Fatimah? Beli sesuai rencana saja, sebagai wujud tekad kita. Semoga Allah memberi kemudahan sehingga Bunda Fatimah bisa kembali memberi izin. Alhamdulillah, Bunda memberi aku izin untuk pergi ke Palestina. Yes, sesuai rencana kemarin. Semua tiket tidak ada yang di-cancel. Bismillah, Palestina, we are coming. Alhamdulillah.
Maka berangkatlah 7 relawan dari PMI menuju Gaza dalam rangka menjalankan misi kemanusiaan, menolong para korban yang berjatuhan di sana. Gathered here with my family, my neighbors and my friends, standing firm together against. Setelah beberapa bulan lamanya, para mujahid belajar ilmu bela diri dengan Sayyid Hamid. Mereka pun kembali ke kediaman Syekh Abbas di Gaza dengan menguasai beberapa jurus. Kemudian Syekh Abbas meminta kepada seluruh muridnya untuk menunjukkan jurus-jurus yang telah diajarkan oleh Sayyid Hamid. Kemudian para mujahid pun bersiap untuk menunjukkan jurus-jurus tersebut di hadapan Syekh Abbas. Sementara penduduk Gaza yang lain melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Sebagian masyarakat Gaza ada yang berdagang di pasar, di mana banyak di antara warga Palestina yang berlalu lalang untuk berbelanja di pasar. Suasana di Palestina cukup nyaman dan tentram. Setelah beberapa jurus ditunjukkan secara bersama, Syekh Abbas pun menyuruh para mujahid berhenti, dan dia pun berkata kepada mereka, Dalam beberapa bulan ini, kalian sudah mengikuti latihan dengan baik. Semangat kalian membuatku tak mengenal lelah dalam mengajarkan kalian ilmu bela diri. Semoga apa yang kalian cita-citakan untuk mengusir para penjajah di negeri ini dapat kalian wujudkan. Ketahuilah, wahai murid-muridku, kalian adalah tentara Allah yang dipilih untuk membuka kembali Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membuka pintu kemerdekaan di negeri Palestina ini. Maka persiapkanlah segala kemampuan kalian untuk menghadapi serangan dari para Zionis. Persiapkanlah kematian kalian hanya untuk membela agama Allah. Persembahkanlah nyawamu untuk berjihad fisabilillah. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! tak lama kemudian, maka terdengarlah suara dentuman bom dan suara tembakan yang memecah kesunyian dan kedamaian di bumi Gaza. Tak hanya itu saja, serangan yang datang dari darat dan udara oleh tentara Israel pun datang menghujam Gaza. Suasana yang semula damai berbalik menjadi mencekam, membara seperti api yang berkobar. Betapa tidak, jenazah warga Palestina yang tak berdaya bergeletakan di seluruh tanah Palestina. Banjir darah. Mereka yang tewas adalah tentara Allah yang syahid. Tidak, mereka yang syahid tidak mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Terjadilah peperangan antara Mujahid dengan pasukan Israel. Suasana semakin mencekam. Banyak di antara warga Gaza yang menjadi korban pembantaian oleh Zionis, dan beberapa Mujahid pun menyebar untuk melindungi warga Gaza yang diserang tanpa belas kasihan oleh Israel. Terlihat beberapa tentara Zionis yang melepaskan senjatanya secara berantai ke berbagai arah, sehingga banyak korban yang syahid di tempat itu. Sementara Faiz dan Rizky pun bertempur dengan begitu sengitnya. Sampai akhirnya Faiz pun berhasil ditusuk oleh Rizky di bagian perutnya, hingga menyebabkan Faiz mengalami pendarahan yang hebat. Sampai akhirnya Faiz pun syahid di medan pertempuran tersebut. Maka Rizky pun semakin congkak sambil tertawa. I'm Rizky. I am promise. Nothing can stop me to kill Faiz, the Palestinian leader. Pasukan, gerak mendapat. Tolong menyebar ke arah barat dan utara. Sayap kiri bergerak memutar untuk melindungi saya. Ketika para Zionis hendak meninggalkan lokasi tersebut, beberapa Mujahid berusaha mengadakan perlawanan terhadap Rizky dan pengawalnya. Hingga akhirnya Mujahid berhasil menjatuhkan pengawal Rizky
dan sekaligus menangkap beberapa pasukan Zionis sebagai tawanan. Kemudian, secara perlahan pasukan Zionis pun pergi meninggalkan lokasi tersebut sambil menyandera 2 orang mujahid yang tak berdaya, Al-Fatih dan Zidan, dengan meninggalkan duka yang dalam bagi seluruh warga Palestina. Tidak lama berselang waktu, datanglah tim medis untuk menolong para korban yang terluka maupun yang syahid. Tim medis dari PMI pun bergegas memeriksa satu persatu dari para korban dan berupaya sepenuh hati untuk dapat mengobati para korban dari warga Palestina yang mendapati luka ringan dan berat. Satu persatu para korban diangkat dengan tanduk untuk dibawa ke rumah sakit. Selain tersebarnya berita penyerangan tentara Israel di Gaza ke berbagai penjuru dunia beberapa hari yang lalu, berita penyerangan itu pun tentunya tersebar di negeri para anbiya melalui berbagai media cetak dan elektronik. Hingga kabar kematian salah satu mujahid muda yang bernama Faiz pun sampai ke telinga keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada hari ini telah terjadi kembali penyerangan Zionis Israel ke wilayah Palestina, tepatnya di pasar tradisional Az-Zawiyah, kota Gaza. Di antara korban yang syahid pada peristiwa tersebut adalah Suhail, Zafar, Ahmad, Faiz, Yahya, Tolha, dan Ilyas. Sekian berita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lama kemudian, datanglah beberapa mujahid dengan membawa jenazah Faiz di atas keranda, sehingga kepiluan pun meliputi keluarga mujahid. Rasa sedih tak terbendung, amarah pun meluap, derai air mata pun tak mampu mereka tahan ketika jenazah Faiz diletakkan di hadapan mereka. Faiz anakku, Allah telah memilihmu. Allah telah memilihmu, wahai kekasih Allah. Wahai Faiz anakku. Faiz saudara lelakiku telah syahid. Dia telah di dalam surga, wahai ibu. Kakakmu akan mendatangkan kita kelak menuju surga, nak. Ibu, kini aku tidak lagi mempunyai saudara laki-laki. Ayah juga telah pergi dibawa oleh Zionis laknatullah. Ibu, sekarang kita hanya tinggal 8 orang saja. Iya ibu, aku tidak rela atas perlakuan Zionis terhadap kakakku Faiz. Aku akan balasnya. Bersabarlah, Aufa. Bersabarlah. Hapus air matamu. Suatu masa nanti Zionis pasti akan kita singkirkan dari negeri kita, Palestina. Ya Ufa, bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oh kakakku Faiz, aku masih teringat Zionis keji itu juga menangkap ayahku. Ayah, di manakah engkau kini? Bagaimana aku mengabarkan bahwa anak laki-lakimu telah syahid? Di mana engkau, wahai ayah? Ayah, mengapa Israel jauhkan aku darimu? Mereka menangkapmu tanpa memberi kesempatan untuk menciumku, meskipun hanya sekali atau mengusap air mata ibu. Ibu, aku melihat air matamu setiap pagi. Apakah Palestina tidak berhak mendapat pengorbanan? Setiap hari aku bertanya kepada matahari, apakah ayah akan kembali suatu hari nanti? Ibu, mengapa engkau diam? Ayah, pulanglah. Kita akan mengantar kakak Faiz dan kita tidak akan lagi melihatnya. Bersabarlah, wahai saudaraku. Bersabarlah, wahai anak-anakku. Bersabarlah. Faiz anakku.
Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan dengan pasukan Israel untuk menukar orang mereka yang kita sandra dengan saudara kita yang mereka sandra? Itu ide bagus. Iya, ide bagus. Bagaimana yang lainnya? Kalau begitu, kirimlah surat kepada mereka perihal tawaran kesepakatan ini. Baik. Wahai pasukan Israel, sesungguhnya kami tidak menginginkan peperangan ini. Kami datang untuk menawarkan kesepakatan. Kesepakatan apa itu? Bawalah surat ini kepada pemimpin kalian, dan kami menunggu jawabannya sesegera mungkin. Sehari setelah surat tawaran kesepakatan itu diserahkan, datanglah dengan tergopoh-gopoh salah seorang mujahid kepada kawan-kawannya. Saudaraku, ada surat dari pasukan Israel. Berikan surat itu kepadaku, wahai saudaraku. Al-Fatih, kami menyetujui penawaranmu yang bagus ini. Kita akan bertemu di sebuah tempat di perbatasan Gaza. Ini adalah surat balasan dari pasukan Israel. Mereka menyetujui tawaran pertukaran yang kita ajukan. Alhamdulillah. Semoga ini bukanlah kelicikan dari mereka untuk menjebak kita. Bersiaplah, besok kita ke perbatasan. Semua para mujahid harus siap sedia, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi nanti. Sami'na wa ata'na. Di waktu yang telah disepakati, para mujahid muslim dan pasukan Israel bertemu di perbatasan Gaza untuk menunaikan kesepakatan antara keduanya untuk menukar para tawanan mereka. Maka kondisi pun semakin mencekam dan menegangkan. Kami datang membawa pasukanmu yang kami sandra. Serahkanlah saudara-saudara kami. Maka kami akan membebaskan juga saudaramu. Baik, aku sudah menyetujui tawaran penukaran sandera ini. Dalam hitungan ketiga, lepaskan saudara kami dan biarkan ia berlari ke sini. Begitu pula sebaliknya, akan kami bebaskan saudara-saudara kalian. Baik. 1, 2, 3. Ahlan wa sahlan saudaraku. Jazakumullah khairan telah membebaskan kami. Ketika para mujahid yang telah dibebaskan bertemu dan berpelukan dengan para mujahid lainnya, tak lama kemudian Rizky pun memberikan perintah kepada pasukannya. Habisi mereka semua. Jangan biarkan satu di antara mereka yang hidup. Binasakan mereka. Binasakan. Maka terjadilah pertempuran yang dahsyat antara pasukan mujahid dengan tentara Zionis. Hingga akhirnya tentara Zionis berhasil ditumpas habis oleh mujahidin Palestina. Akhirnya cita-cita untuk memerdekakan Palestina terwujud dan bendera Palestina pun akhirnya berkibar kembali di bumi Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Palestina telah dibebaskan dari cengkraman Zionis. Alhamdulillah. Takbir, takbir, takbir.